Kalau rekan-rekan mungkin sebagian membaca 2019 saya sudah menyampaikan ada kemiripan yang sangat dekat antara tata cara Pak Jokowi mengelola kekuasaan dengan Pak Harto. Saya menyebut itu ibarat 11-12. Tata cara, kelola, sifat, bagaimana Pak Jokowi mengelola kekuasaan 11-12 dengan seperti Soeharto mengelola kekuasaan. Setidaknya saya menyebut pada 3 ciri yang sangat penting. Pertama adalah bahwa Jokowi dan Pak Harto sama-sama memandang pembangunan itu hanya bersifat fisik. Kemajuan itu hanya bersifat fisik. Itu yang paling penting bagi mereka. Ada puskesmas yang sekarang diulu-ulukan, ada impres yang sekarang dijadikan sebagai legitimasi untuk memberi gelar pahlawan kepada Pak Harto. Sama seperti dengan Pak Jokowi menyebut ya kesejahteraan itu berhubungan dengan Bush, dengan apalagi tol, dengan IKN dan sebagainya. Nah, yang kedua di antara mereka ini adalah tujuan jauh lebih penting dari cara. Pak Harto karena tujuan lalu membuat aturan sendiri, kurang lebih sama juga dilakukan oleh Jokowi meskipun dengan berpura-pura melalui legislatif. Revisi undang-undang KPK cuma 6 bulan, pembuatan undang-undang Omnibus Law kurang lebih 6 bulan, padahal pasalnya sampai hampir ribuan. Lagi-lagi itu menggambarkan kepada kita ya, tujuan jauh lebih penting daripada cara. Kalau yang ketiga, kalau tujuannya menghalangi, bukan tujuannya yang, kalau caranya menghalangi, bukan tujuannya yang dihentikan, tapi caranya itu yang harus diubah. 40 tahun kata undang-undang calon presiden dan wakil presiden itu menghalangi anak beliau untuk maju sebagai calon wakil presiden. Apa yang terjadi? Undang-undangnya diubah. 40 tahun tetap, tetapi ada klausul tambahan selama tidak pernah duduk di jabatan yang bersifat eksekutif. Loloslah itu kawan. Jadi kita tunduk bukan pada tujuan, tapi kita tunduk bukan pada cara, tapi tunduk kepada tujuan. Sehingga dengan begitu, apa yang kita alami sekarang kurang lebih sama seperti yang kita alami di zaman Orde Baru, dan di tengah-tengah itulah terjadi demoralisasi, dehumanisasi, sebab bagi mereka tujuan manusia yang jadi korban, demokrasi yang jadi korban tidak penting selama tujuannya masih bisa dicapai. Oleh karena itulah kawan-kawan sekalian, di sini dengan tegas saya mengatakan, saya menolak dengan cara apapun memberi gelar pahlawan kepada Soeharto.